Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 99 SMPN 5 Kota Tangerang Selatan. Kami ingin menampilkan video yang berjudul Bentuk dan Prinsip Kedaulatan Negara Republik Indonesia. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan guru pengajar yaitu Pak Riko Primaputra. Kami adalah kelompok 2 terdiri dari 6 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Langsung saja, inilah video presentasi dari kelompok kami. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan membahas materi tentang bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Sebelum kami memasuki pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Aferi Yonsua Junior. Yang kedua yaitu ada Cynthia Aulia Putri. Yang ketiga ada Dasya Putri Kaila. Lalu yang keempat ada Hairi Ibrahim. Yang kelima ada Melvin Ardani Yuwana. Dan yang terakhir yaitu Putri Khairinisa. Nah, ada 4 pokok bahasan yang akan kami bahas pada materi kali ini. Yang pertama ada bentuk kedaulatan negara Republik Indonesia. Lalu yang kedua ada prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Yang ketiga ada demokrasi Pancasila. Lalu yang keempat atau yang terakhir ada pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Nah, masuk pada materi yang pertama yaitu bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Landasan hukum negara Indonesia menganut kedaulatan rakyat yang didasarkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pembukaan tersebut yaitu pada pembukaan alinea keempat, yaitu yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Dan yang kedua, pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan Undang-Undang Dasar. Nah, sebelum rumusan amandemen, kedaulatan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Tetapi akhirnya pelaksanaan kedaulatan rakyat diubah menjadi dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Artinya, Undang-Undang Dasar tersebut menentukan bagian mana dari kedaulatan rakyat yang pelaksanaannya diserahkan kepada badan atau lembaga yang keberadaan, wewenang, tugas, dan fungsinya ditentukan oleh UUD. Namun, penyerahan ini tetap dalam pengawasan oleh rakyat, baik secara langsung maupun melalui lembaga yang dipilih atau dibentuk atas mandat rakyat. Nah, selain menganut teori kedaulatan rakyat, negara kita ini juga menganut kedaulatan hukum. Dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 disampaikan dalam pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum, dan disampaikan juga dalam pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum. Dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Nah, kedua pasal ini menegaskan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat oleh lembaga negara sesuai Undang-Undang Dasar tidak bersifat mutlak atau tanpa batas. Kekuasaan tugas dan wewenang lembaga negara dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan paparan yang sudah disampaikan oleh Cynthia, maka prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Lalu yang kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Yang keempat, Presiden tidak dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kelima, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Yang keenam, MPR hanya dapat memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD. Prinsip negara kedaulatan rakyat memiliki hubungan yang erat dengan makna demokrasi. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratein. Demos berarti rakyat dan kratein berarti pemerintahan. Secara harfiah, demokrasi memiliki pengertian pemerintahan rakyat. Abraham Lincoln mengartikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.
Jadi, dalam demokrasi, rakyat yang memiliki kekuasaan untuk mengatur pemerintahan atau kekuasaan ada di tangan rakyat. Hal ini sejalan dengan makna kedaulatan rakyat. Dalam perkembangannya, demokrasi mengalami pasang surut. Hal ini ditandai adanya istilah demokrasi yang menunjuk bentuk pelaksanaan sistem pemerintahan demokrasi di suatu negara. Budiarjo tahun 2003 mengemukakan sejumlah syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis di bawah rule of law sebagai berikut. Yang pertama, perlindungan konstitusional. Lalu yang kedua, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Yang ketiga, pemilihan umum yang bebas. Yang keempat, kebebasan untuk menyatakan pendapat. Yang kelima, kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi dan beroposisi. Yang keenam, pendidikan kewarganegaraan. Yang kita ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila memiliki makna demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang sesuai dengan bangsa Indonesia karena bersumber pada tata nilai sosial budaya bangsa yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat sejak dahulu. Asas atau prinsip utama demokrasi Pancasila yaitu pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. Musyawarah berarti pembahasan untuk menyatukan pendapat dalam penyelesaian masalah bersama. Mufakat adalah sesuatu yang telah disetujui sebagai keputusan berdasarkan kebulatan pendapat. Jadi musyawarah mufakat berarti pengambilan suatu keputusan berdasarkan kehendak orang banyak atau rakyat sehingga tercapai kebulatan pendapat. Musyawarah mufakat harus berpangkal tolak pada hal-hal berikut. A. Musyawarah mufakat bersumberkan inti kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. B. Pengambilan keputusan harus berdasarkan kehendak rakyat melalui hikmah kebijaksanaan. C. Cara mengemukakan hikmat kebijaksanaan harus berdasarkan akal sehat dan hati nurani luhur serta mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa serta kepentingan rakyat. D. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan. E. Keputusan harus dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab. Nilai lebih demokrasi Pancasila adalah adanya penghargaan terhadap hak asasi manusia dan hak minoritas. Demokrasi Pancasila tidak mengenal dominasi mayoritas ataupun tirani minoritas. Dominasi mayoritas mengandung makna bahwa kelompok besar menguasai segi kehidupan dengan mengabaikan kelompok kecil. Kepentingan kelompok kecil diabaikan oleh kepentingan kelompok terbesar dalam masyarakat. Sedangkan tirani minoritas berarti kelompok kecil menguasai segi kehidupan dengan mengabaikan kelompok besar. Keputusan dalam demokrasi Pancasila mengutamakan kepentingan seluruh masyarakat, bangsa, dan negara. Kelompok minoritas ataupun mayoritas memiliki kedudukan yang sama dalam demokrasi Pancasila. Perbandingan demokrasi Pancasila dengan demokrasi liberal dan demokrasi sosialis. Perbandingan yang pertama, demokrasi Pancasila, yaitu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan dan mengakui hak milik perorangan. Sedangkan demokrasi liberal yaitu mengutamakan kepentingan pribadi dengan mendukung usaha pribadi. Dan demokrasi sosialis yaitu mengutamakan kepentingan bersama dengan mengabaikan kepentingan pribadi. Perbandingan yang kedua, demokrasi Pancasila yaitu keputusan diambil dengan musyawarah mufakat. Sedangkan demokrasi liberal yaitu keputusan diambil dengan suara terbanyak. Dan demokrasi sosialis yaitu keputusan diambil berdasarkan kehendak mayoritas. Perbandingan yang ketiga yaitu demokrasi Pancasila yaitu agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bernegara. Sedangkan demokrasi liberal yaitu memisahkan urusan agama dengan kehidupan bernegara atau sekuler. Dan demokrasi sosialis yaitu tidak mengenal agama karena tidak mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Perbandingan yang terakhir, demokrasi Pancasila yaitu tidak dikenal diktator mayoritas dan tirani minoritas.
Sedangkan demokrasi liberal yaitu keputusan ditentukan oleh kesepakatan-kesepakatan individu sebagai warga negaranya. Dan demokrasi sosialis yaitu suatu mayoritas kelompok besar masyarakat yang menentukan segalanya. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dilakukan dengan dua cara, yaitu langsung dan tidak langsung. Contoh pelaksanaan demokrasi langsung adalah pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden. Yang kedua, pemilihan kepala daerah dan wakil daerah. Yang ketiga, pemilihan kepala desa. Contoh pelaksanaan demokrasi tidak langsung adalah adanya lembaga perwakilan rakyat yang bertugas untuk menyampaikan aspirasi dan amanat rakyat dalam pemerintahan. Wakil-wakil rakyat yang akan duduk di DPR, DPD, dan DPRD dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pemilihan umum. Peranan rakyat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia dapat dilihat dari cara berikut, yaitu A. Pengisian keanggotaan MPR, karena anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Pasal 2 ayat 1. B. Pengisian keanggotaan DPR melalui pemilu. Pasal 19 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. C. Pengisian keanggotaan DPD pasal 22C ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. D. Pemilihan presiden dan wakil presiden dalam satu paket pasangan secara langsung. Pasal 6A ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. E. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah UU No 23 tahun 2014. Pemilihan umum merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat dan demokrasi. Selain itu, peranan rakyat dalam mewujudkan kedaulatannya tidak hanya melaksanakan pemilu, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara berperan aktif, memberikan masukan, usulan, dan kritikan objektif kepada pemerintah, serta mengawasi jalannya roda pemerintahan. Nah, penyampaian suara itu dapat melalui lembaga perwakilan rakyat, melalui media massa, atau dengan cara berunjuk rasa sesuai dengan aturan perundang-undangan. Pemilihan umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan demokrasi dilaksanakan berdasarkan luber dan jurdil. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, menyatakan bahwa pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD diselenggarakan secara demokratis dengan asas-asas sebagai berikut, yaitu A. Asas langsung mengandung arti bahwa rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara. B. Asas umum mengandung arti bahwa semua warga negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan berhak mengikuti pemilu. Hak ini diberikan tanpa melihat jenis kelamin, suku, agama, ras, pekerjaan, dan lain sebagainya. C. Asas bebas memiliki mana bahwa semua warga negara yang telah memiliki hak dalam pemilu memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. D. Asas rahasia memberikan jaminan bahwa para pemilih yang melaksanakan hak dijamin pilihannya tidak akan diketahui oleh siapapun dengan jalan apapun. E. Asas jujur mengandung arti bahwa penyelenggaraan pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawasan pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. F. Adil. Asas adil menjamin bahwa setiap pemilihan dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.